Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Muda? Alhamdulillah Pak Sarmadi, baik Pak Sarmadi. Bagaimana kabarnya Pak Eko? Alhamdulillah baik Pak Sarmadi. Baik, pada kesempatan hari ini kami akan perkenalkan saya Sarmadi selaku supervisor yang di tengah saya Pak Mandara sebagai coach dan Pak Eko nanti bertindak sebagai coach. Namun sebelum melanjutkan, saya akan bertanya dulu nih sama Pak Mandara tentang persiapan sebelum Pak Mandara melakukan coaching. Silakan Pak Mandara. Baik Pak, terima kasih Pak Sarmadi, Pak Sarmadi dan juga Pak Eko. Kali ini saya datang ke SDN Sarung Al-Madinah itu karena memang ingin melakukan coaching dengan Pak Eko. Nanti mungkin akan disupervisori oleh Pak Sarmadi ya. Baik. Nah, mungkin persiapan awal Pak yang pertama cukup jauh Pak dari rumah Pak tadi Pak. Saya menempuh Luar biasa. dari rumah ke sini sekitar setengah jam Pak. Baik. Terus yang kedua juga kita perlu persiapan ya Pak ya, persiapan seperti tripod, kamera dan lain sebagainya untuk menunjang kegiatan seperti ini agar berjalan lancar. Baik. Yang ketiga, memang supervisi ini tidak akan berjalan lancar. Kemudian praktek coaching juga berjalan lancar apabila kita tidak menggunakan alur yang sudah diberikan saat diberikan guru penggerak. Nah, kebetulan kemarin saat kami Pak CPP Angkatan 9 mendapat materi tentang coaching, memang kita 1 minggu full mendapatkan kesempatan dari fasilitator untuk mengeksplorasi konsep tentang coaching seperti apa Pak. Nah, karena memang akhirnya kita diajarkan sebuah pendekatan yang namanya pendekatan Tirta melakukan coaching. Jadi Tirta itu akronim, bukan Tirta air ya Pak ya. Tirta itu akronim. T-nya itu adalah tujuan, kemudian I-nya adalah identifikasi, R-nya adalah rencana aksi, kemudian TA-nya adalah tanggung jawab. Itu Pak mungkin yang tadi saya sampaikan mengenai persiapan untuk menunjang keberhasilan kegiatan coaching. Baik, terima kasih Pak Mandara sudah menceritakan persiapan sebelum beliau melakukan coaching dengan baik. Selanjutnya kegiatan coaching kami persilakan. Terima kasih Pak Sarmadi sudah memberikan saya waktu untuk melakukan coaching kepada Pak Eko. Pak Eko, apa dok? Alhamdulillah Saya Pak. Alhamdulillah saya Pak Eko. Alhamdulillah, terima kasih Pak sudah diterima di Alhamdulillah dalam rangka untuk melakukan kegiatan coaching Pak ya. Mudah-mudahan kita bisa terusnya ya Pak ya, silaturahmi, kemudian menjalin kemitraan, kita bertukar pendapat, kemudian bertukar gagasan, ya agar kita masing-masing saling menguatkan gitu ya Pak ya. Nah, yang berikutnya Pak, nanti coaching ini mungkin akan kita lakukan dengan bersandar atau bersumber pada pendekatan Tirta ya Pak ya. Di Tirta itu kan saya bilang akronim ya Pak ya. Akronim T-nya itu adalah tanggung jawab, T-nya itu adalah tujuan, kemudian I-nya adalah identifikasi, R-nya adalah rencana aksi, dan kemudian TA-nya adalah tanggung jawab. Mudah-mudahan itu bisa lancar, bisa menjadikan saya kedepannya banyak belajar kepada Bapak, terutama pada Bapak pengajar GZ ya Pak ya. Yang tadinya saya juga perlu nih sebuah pemahaman baru, pengalaman baru. Seperti apa sih sistem yang ada di SD itu, baik sistem pembelajarannya, kemudian sistem pendidikan karakternya yang ini gitu. Karena saya kan sampai ke SMA ya Pak ya, jadi belum terlalu paham. Baik Pak, mungkin yang berikutnya saya berikan kepada Bapak untuk menceritakan masalah yang Bapak temui saat di sekolah. Maka silakan. Oke, baik Pak Bunda, terima kasih memberikan kesempatan untuk saya bercerita tentang pikiran wawasan di sekolah ini yang sebenarnya saya tidak banyak mengetahui dan begitu luas, tapi saya berusaha untuk memberikan apa yang saya
memberikan apa yang saya rencanakan selama itu. Oke Pak Carmadi, Pak Penggala, saya akan menceritakan tentang adab adab karena ini di SDIT SD Islam terpadu yang notabene adalah sekolah Islam, sekolah yang mendidik karakter anak. Yang saya mau ceritakan ini adalah ketika anak-anak itu yang saya banyak temui dalam adabnya, kan beberapa sekolah itu menerapkan senyum, sapa, salam gitu. Itu 3S ya, 3S ya. Senyum, sapa, salam ketika sama gurunya atau sama teman-temannya. Itu hanya menerapkan pembiasaan ya, kebiasaan atau yang lagi itu saat senyum yang mungkin tidak terlaksana gitu, yang menjadi ini yang temui itu adalah salamnya mungkin hanya pagi ya Pak. Salam pagi itu diterapkan berjalan, tapi untuk kedepannya salamnya tidak terlaksana. Contohnya kita ketika bertemu sama anak-anak mau di lokasi bermain, mau di jalan, kita anak-anak bukan senyum atau menyapa, itu menabrak tanpa gitu, tanpa memberikan sapaan. Itu yang pertama. Yang ada anak-anak yang patutnya sekolah Islam yang perlu ditingkatkan, selalu menyapa kepada gurunya, menyapa teman sebayanya, atau yang itu dengan yang kalau dulu saya di sini selalu disuruh meningkatkan untuk menyampaikan absus salama ya, absus salama itu harus mengucapkan salam kepada guru. Nah, dengan kita mengucapkan salam kepada teman atau guru itu kita akan mendapatkan doa dari teman atau doa dari guru. Dengan kita mendapatkan doa itu, insya Allah kita dengan ada, dan insya Allah kita dengan salam itu yang dalam saling mendoakan kita akan selain mendapatkan jawaban Waalaikumsalam, kita akan biasanya itu membacakan doa, salah satu doa itu oleh lebih dalamnya itu dibacakan apa sebelumnya kita tidak salah. Jadi anak soleh dan anak pintar yang merupakan doa yang menjadikan anak itu akhirnya menetap pada dirinya. Nah itu yang tidak, yang belum terlaksana Pak Penggala di sekolah ini. Mungkin karena kebiasaan di sekolah ini hanya mengingatkan itu kurang, atau mungkin kedisiplinan di rumahnya, atau dari sekolahnya itu tidak, mungkin belum itu melekat pada diri anak, jadi itu belum terpikirkan buat anaknya untuk selalu meningkatkan itu ya. Pertama, yang kedua, selain kan kita sering macam ya Pak Penggala, kita sering kalau saya belum tahu kalau di SMA seperti apa. Kalau di sini kita guru apa muridnya tadi gitu, ada beberapa kasus seperti itu Pak Carmadi. Dan kalau kita ini yang lebih sering kita lihat yang tidak pantas itu adalah tentang bukan salah tentang, kan kalau SDIT Ahmad Iman ini hanya lingkup sekolah belajarnya di sini, tapi gedung kantinnya di ujung sana Pak, kantinnya, sehingga kalau harus jajan itu ke kantin, jajan ke kantin, terus ketika pulang ke sekolah kan lumayan jauh, sambil menikmati perjalanan ke gedung sekolah sambil minum berdiri, sambil makan berdiri, sering ketemu sama gurunya, bapak tunggu ya jangan makan sambil berdiri gitu sama gurunya, baru senyum kalau jalan ke tempatnya. Bahkan yang lebih parahnya sudah diingatkan gurunya tetap dilaksanakan untuk makan, menikmati makanan yang enak. Dua itu yang saya mau sampaikan tentang keluh kesah saya. Ingat tiap hari di sampai seperti itu, tapi belum terlaksana untuk sampai saat ini.
biasa Pak. Saya sangat tertarik banget bagaimana Bapak tadi menceritakan sekolah Madinah ini mendidik karakter ya Pak ya, agar anak-anak itu bisa memiliki karakter yang Islami seperti yang terdapat di sekolah ya Pak ya. Nah tadi kan saya tertarik Pak dengan Bapak menyatakan bahwa di sini di Madinah ini akan diterapkan visi yaitu mewujudkan budaya 3S tadi ya, salam, sapa, dan sopan gitu ya. Nah kira-kira apa sih Pak sebenarnya tujuannya untuk apa sih tujuannya Al-Madinah mewujudkan visi itu gitu. Ini menjadikan anak itu punya budaya 3S harus tujuannya untuk selain dari sekolah Madinah itu dilihat baik, dilihat Islami, untuk menerapkan anak-anaknya budi pekertinya baik, itu kita harus evaluasi beberapa anak-anak, senyum, sapa salam, dengan senyum kepada guru, senyum kepada teman-teman, dengan menyapa guru assalamualaikum, itu gurunya sudah tidak merasa dihiraukan. Karena kalau anak SD sudah terbiasa tidak diingatkan, dididik seperti salah, itu kedepannya akan berakibat kurang baik bagi anak-anak soleh dan soleha yang kedepannya jauh lebih masa depan yang lebih baik dan beradab, agar anak-anak menjadi sesuai. kedua Pak, apakah Bapak sudah melakukan komunikasi mungkin bersama tim manajemen di sekolah ya dalam rangka mewujudkan budaya 3S ini? Apakah Bapak sudah melakukan identifikasi potensi-potensi apa yang nantinya bisa menunjang budaya 3S ini diterapkan dengan lancar, dengan bagus di sekolah ini? Identifikasi anak untuk sosialisasi untuk secara global, secara umum itu banyak, karena depannya itu dengan harapan yang sangat ini bagus, mungkin untuk menerapkan itu butuh kerjasama sama guru, ya sama untuk disampaikan kepada yang lebih mumpuni atau yang lebih berhak pada semua guru, pada semua kasih dan kepala sekolah menerapkan 3S. Seperti di sini ada itu ya sinergitas ya berarti ya antara antar sekolah ya Pak ya, guru kemudian tim manajemen sekolah ya bisa Bapak saya bisa kepala sekolah ya bisa kemudian training ya mereka bersinergi untuk mewujudkan budaya 3S ini ya Pak ya, karena budaya 3S ini merupakan rohnya dari pendidikan di Al-Madinah ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak. Tadi sudah Bapak sampaikan terkait dengan apa namanya bagaimana tadi Bapak pada awal-awal itu menetapkan tujuan melakukan budaya 3S di sekolah ya tadi ya untuk membentuk karakter siswa lebih baik. Jadi yang kedua Bapak Ibu sudah menyampaikan ya Pak tadi ya bagaimana identifikasi yang Bapak lakukan serta tim manajemen sekolah untuk melihat potensi apa yang bisa dimiliki sekolah ini dalam rangka menunjang budaya 3S itu berhasil diterapkan di sekolah ya Pak ya. Baik, sekarang yang ketiga Pak. Yang ketiga ini yang tentunya sangat itu Pak ya dinantikan terkait rencana aksi ya Pak ya. Rencana aksi. Jadi sekarang saya ingin tanya kepada Bapak, kira-kira seperti apa sih Pak rencana aksi yang sudah atau mungkin akan dilakukan sekolah ini dalam mewujudkan budaya 3S? Yang pertama adalah untuk menerapkan rencana aksi ini adalah ini sudah berjalan ya Pak. Kebiasaan salam pagi itu sudah dilakukan setiap hari dengan jadwal berbeda-beda. Hari Senin wali kelas 1, 2, dan Selasa dan selanjutnya sampai hari Jumat sampai guru setiap guru mapel. Maksud saya guru
itu dapat jadwalnya pembiasaannya adalah di hari Jumat. Nah, untuk melakukan aksi ini untuk penerapannya, yaitu yang pertama kita selalu mengkoordinasikan rencana ini kepada guru-guru, kepada setiap bagian, kepada organisasi untuk mewujudkan rencana 3S tadi. Yang kedua yaitu kita melakukannya untuk selalu motivasi anak, mengingatkan tujuannya di sini adalah agar meningkatkan anak-anak, kebiasaan anak itu walaupun nantinya kalau misalkan di luar kita ketemu itu gurunya, oh pacar mandi gitu, atau enggak itu disapa, itu bukan tujuannya untuk disapa di luar, tapi tujuannya yang pertama adalah untuk anak-anak, kebiasaan anak dalam sehari-hari. Jadi kalau gurunya sudah dihormati, gurunya sudah setiap hari sesuai adabnya, sesuai dengan rencana sekolah, itu akan terbiasa ke depannya baik di rumah atau di lingkungan. Kalau misalkan kita mengajar kurang menetapkannya di sekolah, itu nanti akan berakibat di lingkungan sekolah dan masyarakat. Dan untuk meningkatkan, yaitu yang pertama koordinasi antara guru, yang kedua dengan komunikasi, menyampaikan dan sosialisasi pada anak setiap hari untuk memberikan wawasan tentang 3S tadi. Luar biasa Pak. Terima kasih. Saya tidak tertarik banget gitu Pak ya dengan 3S ini ya. Jadi saya terikat dengan apa ya, berita mungkin beberapa kali ya. Kalau guru itu apa ya, tidak hanya kita itu mengajar gitu loh Pak ya. Artinya ada unsur mendidik yang paling utama sebetulnya ya. Karena sekarang pun kalau kita bicara mengajar udah ada Google ya Pak ya. Udah ada AI lah, gampang gitu Pak ya. Kalau kita ikutin teknologi pastilah kita jadi pintar. Cuman tadi Pak ya, soal adat itu sangat-sangat penting ya, karena bagaimanapun kita itu hidup di negara yang beradab ya. Kita juga punya agama yang mengajari kita adab seperti apa, adab kepada orang tua, ya Pak ya, adab kepada mungkin kepada teman dan lain sebagainya lah. Itu kan hal-hal yang menurut saya sangat apa ya, relate lah dengan kehidupan sehari-hari gitu. Jadi saya rasa tadi Bapak yang tadi yang saya sampaikan terkait dengan aksi itu sudah sangat bagus sekali, karena di sini sudah berjalan kebiasaan salam pagi ya Pak ya. Dimana mungkin itu diajak untuk berlatih menghormati guru, kemudian berlatih budi pekerti ya, tangan guru ya Pak ya. Kemudian tadi Bapak sudah melakukan apa namanya tadi, koordinasi dengan tim manajemen, tidak bakat tadi ya, tiket penyambutan pagi ya tadi ya. Baik Pak, yang terakhir Pak, ini mungkin singkat ya Pak ya, tapi sangat apa ya, fundamental ya, karena ini adalah intinya Pak, itu tanggung jawab. Nah, mungkin Pak bisa memberikan saya semacam apa namanya, closing statement lah. Apa sih sebenarnya Pak? Nilai apa sih yang akan dikuatkan dari budaya 3S ini? Seperti nilai toleransi atau nilai apa gitu, agar nilai ini bisa apa ya, meresap ke dalam jiwa anak gitu. Sebagai closing ya Pak ya, untuk Bapak tadi di ini salah satunya mengatakan sekarang zaman teknologi, zaman canggih, zaman AI, apapun di sana ada yang lebih pintar yang kita tidak tahu, kita tinggal browsing, tinggal search, itu kita akan menemukan, kita akan apa yang kita cari. Tapi kalau ini yang saya tahu, kalau kita belajar hanya dengan Google, tidak mendidik karakter anak yang tidak tertanam dari diri anak. Oh, buat apa saya sekolah, buat apa saya belajar, buat apa saya meningkatkan diri, saya tinggal mencari. Itu bukan tidak meningkatkan kualitas diri anak, tidak menanam terhadap mental anak.
Nah, seperti kita mendapatkan tugas, kalau kita hanya ngerjakannya cuma itu bukan ini melatih kita untuk bisa mengerjakan tugas. Kalau kita mengerjakan tugas dengan seperti melakukan 3S tadi, kita melakukannya, mengajarkannya itu dengan baik, dengan menyampaikan anak terus menerus, itu kan akan menjadi mental anak, kebiasaan anak, dan itu tidak bisa didapat dari ibu ayah dan untuk kedepannya mudah-mudahan kita selalu bisa selalu mengevaluasi motivasi anak untuk lebih disiplin, lebih formal pada gurunya, lebih loyal, lebih taat dan ketika di sekolah ataupun di rumah atau pada masyarakat atau kita yang melakukan adalah ketika di sekolah, bagaimana peran di sekolah itu adalah guru menjadi orang tua pada anak. Itu kayak ada karakter religius ya, ada karakter disiplin, ada karakter tanggung jawab gitu ya. Dan tentunya ini sangat berharga ya buat kita bekali kepada anak. Karena kan sekarang kan gimana Pak ya? Era kan sudah berubah ya Pak ya. Sekarang kalau kita bicara apa namanya internet, pasti kan itu ada hal negatif, ada hal positif. Kalau anak kan kita bekali dengan apa namanya kemampuan ada dan manusia. Kalau walau bisa, kadang-kadang disalahgunakan gitu ya. Terima kasih Pak Eko sudah berbagi dengan saya. Oh, artinya kita setara, nggak ada yang saling memberi ya Pak ya. Kita sama aja. Kalau ada hal yang saya katakan, mohon maaf ya Pak ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Manggara selaku coach dan Pak Eko selaku coach. Mau bertanya nih sama Pak Eko, perasaan apa yang Pak Eko rasakan hari ini setelah mengikuti coaching dengan Pak Manggara? Alhamdulillah saya pesannya senang ya Pak, bisa menyampaikan apa gagasan wawasan tentang kesadaran sekolah ini terhadap anak, terhadap murid, terhadap siswa yang notabene mungkin perlu ditingkatkan, perlu dievaluasi dan rencana pembelajaran kedepannya dan lebih baik. Pada ini mudah-mudahan saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa berguna untuk kita semua kedepannya. Saya disebutkan meneramati saya di sini hanya curhatan kecil, curhatan sedikit sebagai evaluasi kedepannya. Baik, terima kasih Pak Eko. Jadi alhamdulillah Pak Eko merasa apa sedikit lega atas permasalahan yang beliau Pak Eko dan Pak Manggara. Alhamdulillah hari ini coaching yang telah dilakukan oleh Pak Manggara luar biasa sekali. Ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan kepada Pak Manggara. Yang pertama, Pak Manggara sudah melakukan coaching mulai dari Tirta, beliau sudah menyampaikan tujuannya, kemudian identifikasi sudah dilakukan, kemudian rencana menyampaikan rencana juga sudah, kemudian tanggung jawab juga sudah. Artinya Pak Manggara sudah melakukan coaching ini secara sistematis. Tidak ada yang perlu saya sampaikan karena Pak Manggara sudah melakukan coaching ini dengan baik. Semoga coaching yang dilakukan oleh Pak Manggara ini. Baik Pak, terima kasih Pak Carwadi, Pak Eko, waktunya. Saya ganggu ya Pak ya. Saya bersyukur karena Pak ini banyak beranggapan bahwa tidak ada manusia yang sempurna Pak. Setiap manusia pasti membutuhkan orang lain. Sehingga seperti itu, hari ini saya belajar dan belajar lagi
insya Allah ketika mereka naik jenjang ke SMP ke SMA, kita guru-guru di tingkat atas itu akan sangat terbantu gitu. Luar biasa, saya akui memang perjuangan guru SD adalah mudah karena siswa di sana playground ya, masa-masa bermain, tapi bapak-bapak sangat antusias untuk mendidik. Itulah yang ya sangat-sangat saya harapkan, saya banyak belajar dan sekali saya maaf ya karena nanti banyak hal yang kita kurang benar atau kita maaf dari bukan berarti saya itu ditinggal apa karena semuanya masih ya Pak ya. Baik, baik, terima kasih. Kegiatan coaching ini sudah kami laksanakan. Saya Rahmadi sebagai supervisor dan sebelah kiri saya Pak Manggara sebagai coach dan sebelah kiri saya yang